Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit tips tutorial untuk bagaimana cara menginstal ini, bagaimana cara menginstal Python, terus VCode, Visual Code ya, dan Python, terus eh, WinCam, terus ada juga yang namanya kursor itu, dan nanti aku juga akan cara ngerang kodenya di VCode itu, cara pengaplikasikannya gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke Chrome. Nah, di Chrome ini kita tuh nanti uh, akan mencari ya kan, ini di tab ini. Nah, di tab ini kita akan masuk kata kunci yaitu Python 3.10. Sebenarnya Python ini tipenya ada banyak ya, ada 3.15 dan lain-lain lah. Tapi aku milih yang 3.10 karena ya yang eh, baik dan tidak berat gitu. Oke, kemudian kita kalau sudah masuk dengan tampilan ini, kita pilih yang paling atas ya. Terus kita scroll ke bawah hingga menemukan ini, file sini. Jadi ini sesuaikan dengan PC kita atau laptop kita ya. Jika laptop kita itu menggunakan Mac, ya kita pilih yang ini. Jika menggunakan Windows, ya kita pilih yang Windows gitu. Nah, jadi kita tinggal klik ini aja ya, Windows ini, terus kemudian kita tunggu. Ini ini karena berhubung saya sudah mendownload, supaya video yang aku buat ini tidak terlalu lama gitu, karena sinyalnya agak berat, jadi aku download terlebih dahulu gitu. Nah, di sini saya udah download ya, udah download Python-nya, Python Rails ini ya. Kemudian dan PyCharm. Oke, itu ada cara mendownload Python ya. Kemudian saya akan tutorial cara mendownload PyCharm. Oke, sini kita bisa PyCharm, PyCharm. Nah, kita pilih yang paling atas, PyCharm yang paling atas. Sedikit lemot ya, makanya aku download lebih dahulu karena ini nggak lemot sinyalnya. Oke, jika sudah masuk di tampilan seperti ini, kita langsung pencet download ya, kita pencet download, kemudian eee, sesuaikan seperti yang tadi. Jadi langkahnya itu sama, sesuaikan ya, download ini, pencet download, terus langsung download aja. Nanti ada pilihannya Windows, MacBook, seperti tadi lah, kita pilih Windows, sesuaikan tipe laptop kita. Tuh, itu cara mendownload PyCharm ya. Kemudian cara mendownload ini, cara mendownload Windsurf. Bagaimana? Nah, jadi caranya gini teman-teman. Jadi kalau mendownload Windsurf ini sama, jadi kurang lebih sama. Nah, jadi masukin di kata kuncinya di Chrome ya, Windsurf. Terus nanti kita muncul paling atas, kita pilih, dan kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Nah, kita pencet download aja, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan menemukan ini, reserve select and option. Nah, di sini kita tinggal klik ini aja, download for x64, dan nanti akan langsung ke download, akan otomatis ke download di sini ya. Akan otomatis ke download di sini, ini filenya ini, dan nanti kita tinggal buka filenya, kemudian rekan-rekannya mudah, kita tinggal klik ya, tinggal centang-centang semuanya gitu, nanti otomatis akan terinstall di tab laptop kita gitu. Oke, kemudian saya akan tutorial juga cara menjelaskan menginstal yang namanya kursor. Nah, di kursor juga sama, lebih gampang ya, di kursor lebih gampang downloadnya.
Jadi langsung muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal pilih download for Windows karena aku menggunakan device Windows. Terus ya kemudian langsung masuk dan nanti langsung diarahin ke ini ya, ini kursor. Kita tinggal klik aja, kita buka dan kemudian kita akan centang untuk kita akan izinkan dan nanti akan di sini di layar tab kita gitu. Dan sekarang ini kan saya sudah menjelaskan ya tentang bagaimana cara mendapat pie chart, terus visual board, windsurf, dan kursor. Ada ada tiga ini ya yang sudah aku download. Kemudian aku ingin tutorial bagaimana cara membuat program. Nah, jadi di sini saya sudah membuat program. Jadi program yang aku pengen itu di PyCharm ya. Aku ingin menanyakan atau menyuruh AI untuk menghitung luas dari keliling persegi panjang untuk mencari luas dan keliling persegi panjang gitu. Jadi di sini saya menggunakan ini sederhana tanpa ada perulangan if else dan looping. Jadi ini benar-benar program sederhana ya. Karena ini mencoba apakah aplikasinya ini berjalan atau tidak gitu. Jadi untuk cara peran itu sama dengan Replit ya. Jadi Replit kan ini ya sama seperti di Replit macam ini tombol play run-nya itu. Nah, ini sudah saya run. Kemudian di sini user vectors ini ya. Nah, ini masukkan panjang. Di sini command window atau ibaratnya itu command window artinya ada itu masukkan panjang. Misalnya saya ingin panjangnya itu 10, ntar ibaratnya itu 5. Oke. Jadi ini hasilnya itu ini. Jadi hasil perhitungan dari luas persegi panjang dan keliling persegi panjang itu adalah persegi panjangnya di 50 karena ada panjang 5 dan keliling persegi panjangnya itu 30 gitu. Jadi berhasil ya teman-teman penggunaan PyCharm-nya. Dan juga di laptop kita itu sebenarnya ada namanya ini, yang namanya command prompt gitu. Jadi di command prompt ini tuh bisa menjalankan. Jadi command prompt itu adalah extension tambahan supaya editor itu bisa paham gitu, yang akan diedit itu paham gitu. Jadi kita tinggal masukin di sini aja itu namanya Python um, Python dan Python version Python version. Nah, jadi Python aku itu ini versinya itu ini 3.14 dua itu di PyCharm saya itu 3.14.2 itu nanti berhubungan ya dengan menggunakan ini vcode ya dan user effect. Nah, ini nanti programnya itu bisa di sini. Yang ini itu bisa nanti kalau kita tanya di sini kan ini di sini ya. Sebenarnya itu di sini. Nanti kita bisa run di sini gitu di command prompt kita. Jadi bisa dua, bisa di sini, bisa di sini, dan juga bisa di sini gitu. Itu cara menggunakan PyCharm implementasikan program mencoba di ini dalam program sederhana ini di PyCharm ini. Oke. Dan di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjalankan program di VCode. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari video yang tadi.
Oke, jadi saya di sini akan melanjutkan dari video tadi, yaitu di sini saya akan masuk ke tampilan ini, Visual Studio. Jadi Visual Studio ini sebagai eh, alat ya untuk membuat program dengan bantuan AI gitu, supaya mempermudah para programmer agar cepat untuk menyelesaikannya, eh, sehingga bisa efisiensi waktu dan juga ketepatan dalam membuat program tersebut gitu. Kuncinya hanya satu, yaitu kita harus paham terlebih dahulu program tersebut dan tidak mentah dari mentah-mentah dari AI gitu. Nah, di sini tabelnya itu seperti ini ya. eh di di code terus ini bisa ini ya seperti yang tadi, eh ini ada ini command prompt, di sini kita tulis command promptnya, terus kemudian di sini kita hmm, di sini tuh AI di pojok kanan bawah ini AI dan kita harus ganti ke agent ya. Kemudian kita di sini milih misalnya saya ingin membuat buatkan saya kalkulator sederhana. Nah, jadi di sini saya meminta AI untuk membuat program kalkulator sederhana gitu. Saya login lebih dahulu ke GitHub di Copilot. Jadi nunggu ya, nunggu login di GitHub-nya. Oke, sudah. Oke, sudah. Sini sudah ini. Oke, di sini teman-teman saya akan melanjutkan dengan menggunakan ini Visual Code ya. Tadi kan saya membuat kalkulator sederhana di Windsurf dan kali ini saya membuat kalkulator sederhana di Visual Code gitu. Ini dengan bantuan AI, saya coba bertanya gitu, apakah program benar. Nah itu, jadi kita tahu coba run ya, coba kita run di em, ya di aplikasi ini, coba kita run. Iya, hasilnya sama, bisa berjalan ya dengan ini di Windsurf maupun di GitHub sama ya, bisa dijalankan juga. Terus jadi em, kurang lebih seperti itu ya di Windsurf ya.
cara membuat program ini bisa bebas terserah, bisa bikin website, bisa bikin aplikasi atau apa gitu. Jadi saya menggunakan kalkulator yang cukup sederhana gitu dengan program yang dibikin oleh AI dan hasilnya itu benar gitu. Oke, teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan di program ini Winsoft ya. Jadi di Winsoft ini saya meminta AI dari Winsoft-nya ini untuk membuat program kalkulator sederhana gitu di sini. Jadi saya kata kuncinya di sini saya masukin yaitu buatkan saya kalkulator sederhana dan ini hasil dari codingan AI ya. Eh, segini di sini hanya kalkulator sederhana jadi ya tidak ada yang bukan kalkulator saintifik gitu. Jadi programnya seperti ini dan AI-nya seperti ini. Eh, aku gini kata kuncinya buatan program untuk membuat website gitu. Yang karena nggak jadi saya terlalu panjang gitu. Dan di sini saya beralih ke buatkan saya kalkulator sederhana yang ini itu oke HTML terus di sini um, kayaknya itu indeks dan script terus di sini bodinya itu ini dan scriptnya ini terus um, di sini ada fitur-fiturnya ya dan pengertian-pengertiannya apa itu dan terus ini keterangannya di sini tuh makro-makro itu bisa langsung dipakai gitu. Dan saya coba ya program ini saya run ini sebenarnya dibagi ya seperti ini tampilan dari kalkulator sederhana dengan menggunakan Winsoft ya jadi seperti ini misalnya kita coba 5 kali 5 25 iya benar 25 ya benar 100 ya ya seperti ini ya jadinya benar ini seperti ini tampilannya dan menggunakan withdraw ini gitu dengan menggunakan kalkulator sederhana jadinya seperti ini gitu teman-teman. Ya di sini saya akan melanjutkan dari video saya yaitu membuat kalkulator sederhana di kursor ya jadi di kursor itu sama AI juga menggunakan Copilot dan ini saya berhasil mengidentifikasinya setelah sekian lama lalu saya buruk dan akhirnya bisa berhasil programnya dan ini ada dua tapi ini yang saya tambahkan adalah Rampy saya coba tanya saya tebaran apakah berhasil atau enggak kita tunggu. Oke. Sinyalnya kayaknya jadi gini nah, di sini saya juga dan kita tunggu hasilnya ya fotonya seperti ini ya sinyalnya ya jadi kurang lebih seperti itu kayaknya hasilnya saya coba di Copilot di Cursor terus di Windsurf di Time Time Chart terus di ini di itu ya di Visual Studio dan berhasil oke jadi cukup sekian tutorial yang cara mendownload
cara menginstal keempat software tadi, dan begitu pula dengan penjelasan singkat tentang pengerjaan programnya, pengaplikasian program. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Mirza Al-Mahdi dari Rekayasa Perancangan Mekanik, nomor NIM terakhir 010. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.